Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Syafitri. Saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kita pada hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan beberapa teman saya. Nurul Hidayah sebagai pemateri 1 dan Nur Wahida sebagai pemateri kedua. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang minat investasi di lingkungan Prate Sumbawa di masa COVID-19. Sedikit saya menggambarkan bagaimana itu lingkungan Prate. Lingkungan Prate adalah salah satu wilayah yang terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, yang memiliki 3 rusun warga dengan 9 rusun tetangga. Di lingkungan Prate itu sendiri memiliki sumber mata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab itu, wilayah ini dikelilingi oleh persawahan dengan 3 kali masa panen per tahun. Asal mula Prate dulunya adalah kebun. Prate dulu namanya adalah Seli Prate. Prate adalah tempat para sultan di Sumbawa berkreasi. Di Kelurahan Samapuin terdapat beberapa lingkungan, yaitu seperti lingkungan Prate, di mana pada lingkungan ini kami melaksanakan program Merdeka. Lingkungan ini terletak di antara Jalan Kota Sumbawa dan Jalan Pungka. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama, pentingnya minat literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata. Rendahnya pendapatan, kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengolahan keuangan, seperti kesalahan penggunaan kredit dan tidak adanya perencana keuangan. Literasi keuangan mendapatkan perhatian di banyak negara maju, semakin menyadarkan betapa kita pentingnya tingkat pengelolaan keuangan. Di beberapa negara, literasi keuangan bahkan sudah menjadi program nasional. Secara umum menunjukkan bahwa masih terjadi tingkat literasi keuangan yang rendah, termasuk di Indonesia. Kondisi ini merupakan problem yang cukup serius, mengingat literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi dan perilaku keuangan. Novi Amanita Yusinta 2017. Pentingnya mengetahui minat investasi. Investasi merupakan sebuah kegiatan menanam modal dalam jangka waktu cukup lama dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi juga merupakan sebuah langkah awal untuk membangun suatu perekonomian. Pertumbuhan investasi di era globalisasi telah berhasil mendukung pembangunan dan kemakmuran ekonomi di hampir semua negara. Sektor investasi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi global. Minat investasi sangat perlu diketahui dan ditumbuh kembangkan agar semakin banyak pemilik modal yang berinvestasi. Dengan berinvestasi, kita dapat mendukung pergerakan ekonomi Indonesia khususnya Sumbawa ke arah yang lebih baik. Baiklah, sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya yang kedua, yaitu Nurul Hidayah, mempresentasikan materi yang kedua. Sumber data Desa Prate, Kelurahan Samapuin. Pengembangan desa produk padi atau jerami atau pupuk. Jagung sama dengan donggol, jagung jadi media jamur. Potensi desa Sau. Dengan mengetahui potensi dari suatu daerah, kita dapat menentukan bentuk investasi seperti apa yang dapat menguntungkan jika kita berinvestasi di daerah tersebut. Selain itu, kita juga harus mengetahui tingkat tenaga kerja yang terdapat di daerah tersebut dengan melihat data-data sebagai berikut. Jenis kelamin. Jenis kelamin salah satu karakteristik yang penting dalam penelitian, karena jenis kelamin dapat mempengaruhi kebutuhan sehingga akan berpengaruh dalam keputusan untuk memilih dan untuk mengetahui jenis kelamin. Di lingkungan Prate, di mana lingkungan itu sendiri identitas responden yaitu laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 20 orang dan responden perempuan sebanyak 10 orang. Jumlah persentase laki-laki yaitu 20 orang dibagi 70%, jumlah persentase perempuan yaitu 10 orang dibagi 30%. Umur. Informasi mengenai umur sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tentang individu. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, C1 sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum per K. Nilai maksimum sama dengan 7, nilai minimum sama dengan 3. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K sama dengan 1 plus 3,3 log 75. K sama dengan 7. C1 sama dengan dalam kurung 78 kurang 17 dibagi 1 plus 3,3 log N. C1 sama dengan 61 dibagi 7 sama dengan 8,71 sama dengan 9. C sama dengan interval, K banyaknya kelas, N sama dengan jumlah subjek.
Tingkat pendidikan di mana umur 17-19 tahun jumlah 3 presentasi 4%, umur 20-22 tahun jumlah 4 presentasi 5%, umur 23-25 tahun jumlah 3 presentasi 4%, umur 26-30 tahun jumlah 6 presentasi 8%, umur 31-34 tahun jumlah 2 presentasi 3%, umur 35-40 tahun jumlah 5 presentasi 7%, umur 41-78 tahun jumlah 7 presentasi 9%, di mana usia responden terbanyak 7 orang untuk umur 41-78 tahun sebesar 9%. Tingkat pendidikan di mana terdiri dari mahasiswa, ibu rumah tangga, petani, wira swasta, ojek. Responden penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di desa. Data pendidikan mahasiswa sebanyak 12 responden, ibu rumah tangga 5 responden, petani 5 responden, wira swasta 7 responden, ojek 1 responden. Hasil tingkat literasi responden. Berdasarkan tingkat literasi masyarakat di lingkungan Prate dalam menjawab beberapa pertanyaan, investasi masih rendah. Hasil tingkat literasi responden kategori rendah sebanyak 15 orang karena responden memiliki pekerjaan sebagai petani, karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang investasi dan kebanyakan menjawab tidak tahu. Hasil tingkat literasi responden kategori sedang sebanyak 5 orang karena responden kebanyakan dari kalangan pelajar, karena masih banyak masyarakat atau pelajar yang belum paham tentang investasi. Hasil tingkat literasi responden kategori tinggi sebanyak 10 orang karena responden kebanyakan dari kalangan ibu rumah tangga, karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang investasi. Minat investasi responden di masa COVID. Dapat kita lihat bahwa usia 17-30 tahun, minat responden di masa COVID sangat setuju sebanyak 5 orang, setuju 8 orang, tidak setuju 4 orang, sangat tidak setuju 1 orang. Dapat dilihat bahwa usia 31-40 tahun, minat responden di masa COVID sangat setuju 3 orang, setuju 9 orang, tidak setuju 6 orang, sangat tidak setuju 2 orang. Dapat dilihat bahwa usia lebih dari 50 tahun, minat responden di masa COVID sangat setuju 5 orang, setuju sebanyak 7 orang, tidak setuju sebanyak 1 orang, sangat tidak setuju sebanyak 1 orang. Kisaran ini kurang setuju karena sangat rendah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.